Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Komarudin.net. Tentu channel ini variatif informasi gitu ya, dari mulai vlog, kemudian talk show dan yang lain sebagainya. Oke, saat ini kita kembali lagi bersama Robi Muhammad. Kang Robi ini kita satu kampus, kemudian satu organisasi dan satu daerah juga di Kuningan. Asli Kuningan, orangnya asli Kuningan. Turki. Turunan Kuningan. Oke, di kampus juga di UIN sama gitu ya, cuma beda angkatan gitu ya. Lebih senior. Ya, karena ini kita tentu sangat sedih sekali ya pada situasi hari ini, di mana wabah yang melanda negeri kita ini sudah hampir 2 bulan lebih ya. Iya. 2 bulan lebih masih terus berjalan. Mudah-mudahan kita berdoa selalu wabah ini supaya terhenti dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, terlepas dari itu kita akan membahas terkait dengan regulasi pemerintah terhadap pembatasan sosial kita gitu ya. Adanya PSBB, kemudian social physical distancing. Nah, kita akan membahas terkait dengan pengembangan diri dari regulasi ini. Apa ya istilahnya? Pengembangan diri ya? Ya, mengembangkan diri. Mengembangkan diri dengan adanya PSBB ini gitu, supaya kita itu tidak putus dari harapan ketika kerjaan kita diputus, atau yang dagang seperti Robi kan dagang dan ngajar itu diputus karena adanya regulasi ini. Nah, otomatis kan kumaha ya, bagaimana kita ini, sehingga kita harus tahu nih tips-tips dari Kang Robi terkait dengan pengembangan diri yang harus diterapkan pada diri kita masing-masing. Nah, karena Robi dari filsafat juga gitu ya, alma-mater filsafat Islam ya. Nah, filsafat Islam. Jadi skripsinya Islam, cuma astronomi. Skripsinya beda. Tentang astronomi. Tentang astronomi. Oh yes, mantap. Nah, kita akan tahu bagaimana sih Bi untuk mengembangkan diri kita ketika kita selalu di rumah. Itu kan ada WFH, work from home, walaupun ada sebagian yang masih bekerja. Nah, bagi teman-teman yang WFH atau pekerjaannya diputus karena adanya COVID-19 sehingga bingung mau kemana, bagaimana tips dan cara mengembangkan diri? Iya. Jadi kalau menurut pendapat saya, untuk mengembangkan diri kita perlu mendefinisikan dulu. Ya, pengembangan diri itu seperti apa sih? Ya. Jadi apa sih yang disebut dengan perkembangan dan diri? Oke. Bedanya perkembangan dengan pertumbuhan itu apa? Ya. Kalau pertumbuhan itu kaitan eratnya dengan hal-hal yang bersifat biologis atau biologi. Contohnya kita kecil usia 5 tahun paling tingginya berapa sentimeter. Oke. Kemudian ketika kita udah dewasa usia 22 tahun tingginya pasti akan meningkat. Itu secara fisik atau biologi. Kemudian kalau disebut dengan perkembangan itu lebih kepada sifat kualitas. Maksudnya kualitas itu lebih kepada hal-hal yang benar-benar dimuat oleh hal itu. Oke. Mungkin agak sedikit abstrak ya, tapi bahasa simpelnya kalau yang disebut pertumbuhan itu dengan kuantitas. Kuantitas ya, pertumbuhan kuantitas. Artinya pergerakan fisik lah ya. Iya. Kalau yang disebut perkembangan itu sifat atau sifat kualitas. Ya, kualitas itu berarti yang ada dalam diri kita, potensi lah ya. Potensinya. Ya. Nah, di sini kita akan lebih berfokus kepada perkembangan, otomatis berarti kualitas diri kita. Lalu bagaimana caranya kita mengembangkan diri kita sendiri? Nah, kita harus tahu dulu ya kita itu siapa. Oke. Kita itu siapa? Nah, harus tahu dulu. Ya. Jadi sebelum kita berangkat mau ke A, ke B dan ke C, kita harus tahu kita itu siapa, kita itu di mana, baru kita tahu mau kemana. Oke. Berarti pondasinya kita harus tahu dulu ya. Harus membangun pondasi dulu. Iya. Supaya kedepannya lebih kuat gitu ya. Betul. Ada pijakan lah ya. Ada pijakannya. Pertama, untuk mengetahui kita itu siapa, kita harus benar-benar ya muhasabah diri. Kemudian kita juga harus mengukur diri. Caranya pertama, semua hal yang kita punya harus diukur. Contohnya kualitas fisik kita harus diukur. Fisik kita ya. Iya, karena itu menentukan masa depan. Sebagai contoh, kenapa yang jadi model itu yang cantik-cantik? Itu kualitasnya Emang itu daya jualnya di situ. Daya jualnya di situ ya. Iya, benar. Sell gitu. Jadi dia bisa mengukur diri bahwa
ya memang dia pantas gitu ya. Iya. Tapi gimana kalau seandainya ada orang nih, contohnya tingginya nggak sampai 40 cm cowok, dia pengen jadi polisi. Ya itu Gak masuk. harus tahu diri lah ya. Kita ada istilah begini, berani sama ceroboh itu berbeda. Berani sama ceroboh. Kalau berani otomatis kita punya senjata ya. Wah saya berani nih atau misalnya contoh kecil lah, ingin berbicara di depan umum. Iya. Memang berani, tapi kita harus punya senjata juga gitu untuk menyiapkan misalkan teksnya seperti apa gitu, materinya. Beda dengan ceroboh. Kalau ceroboh kita nggak punya materi, nggak punya senjata atau ilmu pengetahuan, tiba-tiba maju aja, itu ceroboh. Yang ada malah down. Iya. Nah, berarti sama ya, pengukuran diri juga seperti ukur itu. dulu. Jadi dari semua segi, pertama mungkin dari fisik kita, kedua secara finansial, ketiga secara jaringan, keempat bisa disebut secara hubungan antara ketiga itu, kita ukur semua. Contohnya lagi secara pekerjaan bisa. Saya lulusan filsafat, kemudian saya bekerja sebagai dosen, otomatis ya jangka yang saya tempuh itu lebih dekat dibandingkan dengan orang. Contohnya dia bukan background filsafat, dia harus ngajar filsafat, susah ya. Jangka harus dia belajar itu jauh bisa, tapi lebih ekstra ya. Iya, lebih capek gitu ya. Karena basicnya belum ada gitu. Beda dengan memang dari dulu sudah belajar filsafat, ketika ngajar juga ya tinggal nambah-nambahin ketika ada kekurangan gitu ya. Gitu. Makanya di situ fungsinya buat benar-benar kita ngukur diri kita supaya yang kita pijak itu nggak terlalu ketinggian. Ya, intinya gitu. Nah, kalau semuanya udah keukur baik ekonomi dan lain sebagainya, kita baru ke tahap yang selanjutnya. Iya. Tahap apa tuh? Tadi ngukur dirinya bisa dibilang kualitas kita ya. Selanjutnya kelemahan kita tuh apa? Kelemahan harus punya. Nah, biasanya di dalam dunia interview ya, antara pencari kerja dan yang menginterview user, itu ada pertanyaan kekurangan Anda apa gitu. Itu yang bingung. Kita kadang-kadang bingung dengan apa yang ada kekurangan diri kita yang dalam diri kita. Iya, bingung sekali untuk mendeskripsikan kekurangan kita itu, karena kita kadang-kadang manusiawi ya, ingin diperlihatkan ke seseorang itu selalu kelebihannya gitu. Sedangkan kekurangannya ditutup-tutupi. Padahal itu kita harus tahu ya kekurangan kita seperti apa. Jadi tujuannya kita mengetahui kekurangan kita itu biar kita itu bisa membackground atau menutupi kekurangan tersebut. Caranya banyak. Gimana? Tapi intinya ya bahwa esensi dari adanya kekurangan itu adanya kelebihan. Kita mengetahui kekurangan ya karena kita pertama punya kelebihan. Kemudian kita juga tahu kekurangan kita karena kita melihat kelebihan yang orang lain punya. Nah, di situ untuk mengukurnya bisa melihat seperti itu. Dua pandangan itu. Nah, lalu untuk menutupinya makanya kita itu bukan yang namanya Superman. Kita super team. Sebagai contoh, seandainya saya punya korporasi atau perusahaan atau startup besar ya, menjalankan dengan sendiri itu nggak bakal bisa, impossible. Makanya di situ ada bagian leader, kemudian ada programming, ada juga bagian bisa dibilang marketingnya ya. Semua itu harus nyatu. Kita nggak mungkin bisa semuanya. Ada korelasinya ya. Karena ada batasan waktu. Bisa dipelajari waktunya. Makanya kalau kita nggak bisa sesuatu, lebih enaknya didelegasikan. Jadi secara garis besar dan perinciannya pengembangan diri seperti itu ya. Itu belum tuntas. Tadi pertama kita harus ukur diri dulu, terus tahu kelemahan diri kita gitu. Terus selanjutnya bagaimana? Selanjutnya yang ukur dirinya yang tadi kan pertama apa kelebihan kita, kedua apa kekurangan kita, yang ketiga apa sih peluang kita, karena kita kan punya kelebihan dan kekurangan, kira-kira peluang ini gimana. Ketika kita sudah baca peluang itu, betul. Ketika kita sudah tahu kelebihan kekurangan, maka kita lebih tahu lagi peluang kita mau kemana. Harus tahu. Sebagai contoh, saya tahu nih, saya mahir di bidang A, otomatis peluang di bidang A itu harus dikejar. Contohnya,
saya mahir di bidang IT ya, otomatis hal-hal yang berkaitan dengan IT saya harus kejar, cari peluang. Oke. Gitu. Nah, jadi memang peluang itu harus dicari ya. Jangan kita menunggu peluang, nggak ada ya menunggu peluang. Tapi yang perlu digarisbesarkan ini, digaris besar, menurut pendapat saya bahwa peluang setiap orang itu berbeda. Ya. Tergantung benar-benar dia visinya. Iya. Tidak selalu sama rezeki itu ya. Peluang tidak selalu sama dan kondisi juga tidak selalu sama. Dan ada juga bisa dibilang peluang, kita melihat itu sebagai peluang, tapi bukan peluang. Sebagai contoh gini, kita mengerjakan sesuatu hal itu baik, tapi untuk kedepannya itu malah menyengsarakan kita. Tapi gimana kalau seperti ini? Ketika kita ingin seperti orang itu gitu, maka kita berusaha untuk mempelajari rekam jejaknya. Apakah itu satu definisi untuk kita menemukan peluang kita, atau sah-sah saja, atau bagaimana? Nah, kalau menurut pendapat saya, jadi intinya apa sih yang disebut dengan peluang? Kalau seandainya ada banyak peluang, lebih baik pilih peluang yang benar-benar peluang itu mengarah kepada tujuan kita. Kalau seandainya ada peluang bagus tapi tidak mengarah kepada tujuan kita, bagi saya berarti nonsense. Jadi kita udah belok tujuan. Gitu. Kemudian kalau rekam jejak mengenai yang tadi, itu sangat bagus. Biasanya orang kalau seandainya meniru sesuatu itu dia akan terjadi. Contohnya saya pernah dengar itu namanya the law of attraction. Jadi kita kalau ingin mencapai sesuatu, kita harus memposisikan bahwa kita itu udah di situ. Sebagai contoh kita, walaupun kita belum ada di situ, tapi seolah-olah kita ada di situ ya. Iya. Dan itu juga kalau saya buktikan secara rasional memang tepat. Karena kita kan ketika kita ngelamun, berimajinasi, itu seperti real nyata. Buktinya lagi kita nggak bakal bisa membedakan antara nyata dikejar anjing dan bener imajinasi dikejar anjing. Contohnya pas kita tidur, kita dikejar anjing, capek loh. Pas kita bawa kenyataan nyatanya ada gitu. Nah itu salah satu yang aneh juga gitu ya. Di dalam dunia mimpi kita kadang-kadang, atau seperti ini, di dalam mimpi kita jatuh, pas bangun itu kerasa kayak jatuh gitu. Itu kan ngerasain juga ya. Nah bagaimana gitu? Nah kalau itu yang saya ketahui memang jadi koneksi antara pikiran sadar kita dengan pikiran bawah sadar itu sangat erat banget. Alam bawah sadar dengan nyata, dan manusia itu tidak bisa membedakan ya secara psikis ya antara yang real dan imajinasi. Contohnya, tolong bayangin ya, saya punya jeruk, jeruknya itu, aduh, manis banget gitu, manis banget, enak gitu ya, enak banget. Pokoknya, apalagi kalau seandainya dicampur sama air dingin, apa yang terjadi? Ada penumpukan ludah di. Jadi seolah-olah kita merasakan, membayangkan gitu, seolah-olah ada gitu ya. Itu kekuatan imajinasi ya. Nah, makanya di situ benar-benar mengenai the law of attraction itu dibahas oleh berbagai tokoh, baik itu dokter, novelis, filosof dan lain sebagainya. Itu ya hanya sekilas intinya tentang pengembangan. Kemudian yang keempat itu ancaman ya. Setiap kualitas kita yang punya ya, kelebihan kita, kekurangan kita, peluang kita, pasti ada ancaman. Ancaman harus kita pelajari juga. Oke. Selain dari peluang, kita juga tidak harus memikirkan ancaman juga ya. Iya. Oke. Seperti apa? Nah, jadi ancaman itu seperti ini. Pertama, kita contohnya cantik. Kalau punya fisik cantik, otomatis kualitasnya tahu. Nah, ancamannya pun tahu. Oh, mungkin nanti banyak orang yang deketin. Gimana sih cara kita menyikapi mereka dan cara kita bersikap? Itu supaya tetap enak gitu, sama-sama enak dipandang orang gitu. Karena semua yang kita punya kan amanah. Titipan lah ya. Kita harus bisa menjaganya itu. Oke. Nah, itu kalau kita udah bisa ngukur semua, ini terukur ya, otomatis kita di mana tahu. Sebagai contoh, kita tahu, saya pengen jadi contohnya ilmuwan, saintis ya. Udah jelas kelihatan. Gitu tujuan kita kemana. Tapi kalau kita nggak tahu di mana, percuma. Kita pesen Gojek nih, Pak,
saya mau ke arah Sunter nih Pak. Tukang Gojek nanya nih, abang di mana ya? Nggak tahu. Gimana? Susah ya? Susah. Untuk menghubungkannya susah ya. Oke. Gitu. Jadi benar kita bisa manfaatkan PSBB ini dengan evaluasi diri dengan metode lah ya. Metode yang tadi kita sebenarnya SWOT berusaha untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan diri kita dan mengukur diri kita, sehingga nanti ini adalah satu bentuk persiapan lah, persiapan senjata supaya ketika wabah COVID-19 ini sudah selesai, kita bisa aplikatifkan gitu di kehidupan nyatanya gitu ya. Oke.